Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'abihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu kulli minal khutbataini 15. Syarat-syarat setiap satu dari dua khutbah. Ini masih madhab kita ya, madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Syarat setiap satu dari dua khutbah dari 15. Hiya ma ya'ti, berikut ini keterangannya. Kaunuhuma qabla sholati, dua khutbah dilakukan sebelum sholatul jumu'ah. Yang kedua, adamul insirafi anhuma bisarifin, gak boleh berpaling dari keduanya dengan satu apapun hal yang dapat memalingkannya, gak boleh tuh, gak boleh berpaling daripada khutbah Jumat, gak boleh. Yang ketiga, al-qiyamu, berdiri, tapi liman qadara alaihi, kalau khatibnya mampu. Kalau khatib gak bisa, duduk boleh, gak apa-apa, tidak apa-apa tuh, tidak masalah. Jadi si khatibnya mampu berdiri, hukumnya syaratnya wajib berdiri. Kalau khatib nggak bisa, bagaimana berdiri? Silahkan diperbolehkan untuk duduk. Kenapa demikian? Ittiba'an lis-sunnati, karena mengikuti sunnah. Kemudian wa kaunuhuma bil arabiyyati, khutbahnya rukun-rukunnya ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Rukunnya itu jangan salah paham. Isi khutbahnya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi rukun-rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak boleh segala puji bagi Allah, salawat dan salam, nggak boleh itu bahasa Indonesia tuh. Jadi makanya rukun khutbahnya semua harus diucapkan, syaratnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian syarat yang berikutnya, wafil waqti ba'da zawali, dalam waktunya setelah tergelincir matahari, udah masuk waktu zuhur, enak Jumatnya udah masuk, nah baru diperbolehkan untuk berkhutbah. Kemudian wal julusu bainahuma bituma'ninati kal julusi bainas sajdataini biqadri suratil ikhlasi istihbaban, duduk di antara dua khutbah dengan tuma'ninah. Contohnya seperti bandingannya kaf litandir, ini kafnya kaf fungsi litandir, bandingannya sama seperti duduk di antara dua sujud, sekedar membaca surat Ikhlas, sunnah hukumnya kita dibaca tuh di masjid kita udah dibaca. Jadi fastaghfiruh, baca Rabbil firli itu di kitab Tadhkirun Nas, para habaib di Hadramaut baca Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, hingga habis tuh. Jadi sunnah baca istighfar apapun. Tapi di kitab Tadhkirun Nas itu pengarang rahimahullah menjelaskan para habaib di Hadramaut membaca Sayyidul Istighfar, sekedar surat Ikhlas kita dibaca tuh, pengarang kita Rabbil firli 3 kali, baru membaca qul huwallahu ahad hingga selesai. Hukumnya sunnah. Amal qaidu fayafsilu bisaqtatin, adapun orang yang duduk maka memisahkan dengan saktah, dengan diam sejenak. Jadi kalau si khatibnya nggak bisa, jadi kan diperbolehkan duduk, si khatib duduk, maka jeda antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan saktah, dengan jeda sekedar tumakninah, sekedar seseorang mengucapkan kalimat subhanallah. Jadi antara khutbah yang kedua dengan yang pertama itu ada saktahnya, itu bagi orang yang memang khutbahnya dalam kondisi duduk. Kemudian wa isma'ul adadi alladhi tan'aqidu bihil jumu'atu, memperdengarkan sejumlah orang yang sah Jumat dengannya, perdengarin. Bagaimana contohnya? Bi an yarfa'al khatibu sautahu bi arkanihima, si khatib angkat suaranya dengan rukun-rukun dua khutbah itu, angkat suara kencengin, lempengan rukunnya biar dengar semua orang tuh. Hatta yasma'aha tis'atun wa thalathuna ghairuhu kamiluna, sampai 39 orang selainnya mendengar khutbahnya mereka kamiluna, sempurna.
Jadi 39 orang yang sempurna ini dengerin tuh rukun-rukun khutbah dari si khatib. Makanya khatib pas mengenai rukun khutbah kencangin suaranya tuh, biar yang 39 selainnya mendengar daripada khutbah yang dia sampaikan, rukun-rukunnya. Fala budda minal isma'i was sama'i bil fi'li. Ini. Maka wajib minal isma' dari khatib. Khatib wajib apa? Memperdengarkan rukun khutbah kepada 39 orang selainnya. Wassamai, dari si orang yang hadir jamaahnya. Jamaah wajib dengar tuh. Makanya jamaah nggak boleh macam-macam, udah tasbih taruh, kemudian jangan ngobrol segala macam, jangan tuh. Karena si khatib kewajibannya isma, memperdengarkan khutbah. Jamaah yang 39 kewajibannya adalah sama, mendengar rukun khutbahnya. Tapi ingat, bil fi'li, dengan suara fi'il, kerjaannya. La bil quwwati, bukan dengan kekuatannya, bukan. Jadi bukan pakai speaker ukurannya. Ukurannya suara normal dia tuh. Rukun-rukun yang dia sampaikan kedengaran oleh 39 orang yang sah Jumat padanya. Nah, ada masalah di sini sekarang. Falau kana summan au ba'dhum, kalau saat falau kanu summan au ba'dhum, kalau seandainya semuanya budak, semuanya tuli, atau sebagiannya tuli, sebagiannya budak, ini bagaimana hukumnya? Lam tasihha, tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah nggak sah, otomatis Jumatnya dihukumkan tidak sah. Kamu udihim, sama seperti jauhnya mereka. Bandingannya sama demikian tuh, sama seperti jamaah yang 39 ini jauh dari si khatib, nggak dengar rukun-rukun khutbahnya itu. Sama demikian, khutbah dihukumkan tidak sah. Kalau khutbah nggak sah, dihukumkan Jumatnya tidak sah. Wa idza kana al-khatibu minal arba'ina fayushtaratu an yusmi'a nafsahu. Kalau si khotib termasuk bagian 40 ngepas ini ame khotibnya. Khotib dengan jamaah pas 40, maka ditambahin lagi syaratnya an yusmi'a nafsahu. Si khotib mesti memperdengarkan dirinya. Jangan si khotibnya buduk juga lagi, jangan. Jadi si khotib juga mesti dengar tuh isi khutbah diri sendiri ke kupingnya tuh. Itu kalau seandainya pas jumlahnya 40 dengan si khotib. Falau kana asomma lam yakhfi, itu ada. Kalau si khatibnya dia budak, dia tuli, lam yakhfi, nggak sah, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi si khatib juga pilih juga, jangan khatib yang budak. Wal wala'u baina kalimati kulli khutbatain. Kemudian al wala, berturut-turut antara kalimat-kalimat setiap dari dua khutbah itu. Jadi nggak boleh jeda. Bismillah dari alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la, terus dari alhamdulillah dari selawat terus harus wala. Jadi nggak boleh putus, nggak boleh, harus nyambung. Ini merupakan syarat daripada dua khutbah. Wa bainahuma wa bainas sholati ittiba'an lisunnati, juga nggak boleh jeda, harus nyambung berturut-turut antara dua khutbah dengan sholatul jumu'ah. Langsung segera khatib udah kelar, astagfirullah wala dzikrullahi akbar, langsung si khatib segera menuju ke mihrab dia menjadi imam. Kalau imamnya tidak ada dulu syar'i, maka disunnahkan dalam madhab kita, siapa yang khatib maka dia menjadi imam. Nah, disunnahkan tuh si imam si khatib nggak ada udur syar'i, nggak sakit, sehat afiat, dia yang jadi imam. Tapi kalau si khatib sakit, dia udur syar'i, maka diperbolehkan untuk digantikan oleh orang-orang lain selainnya. Jadi harus wala, harus berturut-turut antara dua khutbah dengan sholatul jumu'ah ittiba'an bisunnati, karena mengikuti sunnah. Fala yajuzul faslu tawilu bainal khutbati was sholati, tidak boleh ada pemisah yang lama antara khutbah Jumat dan sholat Jumat, nggak boleh. Wala dzikrullah, langsung si khatib menuju ke mihrab, kama qal Hanafiyah, sebagaimana
yang dikatakan oleh ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian wa taharatul hadatsaini, harus suci dari dua hadas, tak boleh batal. Kemudian wa taharatun najisi fit taubi wal badani wal makani, suci dari najis pada tempat, pada baju, pada badan dan pada tempat. Makanya merbut gitu, orang yang jadi ngurusin masjid itu harus perhatiin tuh mimbar yang dipakai untuk khutbah. Karena kalau nanti di sana ada misalnya tai cicak, maka dihukumkan tidak sah khutbahnya. Khutbah tidak sah, maka dihukumkan Jumatnya tidak sah. Jadi harus perhatiin mimbarnya tuh. Ini mimbar ada tai kan nih, ada najis kan nih. Perhatiin semua. Oh nggak ada, aman udah. Karena khawatir nanti ada najis, misalnya ada tai, maka dihukumkan tidak sah khutbahnya. Khutbah nggak sah, maka dihukumkan Jumatnya pun tidak sah. Wasatrul aurati, tutup aurat, ittiba'an bis sunnah, karena mengikuti sunnah. Kenapa demikian? Harus seperti itu. Harus suci dua hadas, suci dari najis pada baju, badan, tempat, tutup aurat. Li'annal khutbata qa'imatun maqamar rak'ataini, karena khutbah menempati tempat dua rakaat. Kita boleh baca qa'imatu maqamir rak'ataini, boleh mudhaf ilaih. Boleh baca qa'imatun maqamar rak'ataini. Qa'imatun jadi khabarnya li'anna, kemudian qa'imah beramal-amal fa'il, kemudian maqamah jadi maf'ulun bih. Jadi boleh kita baca li'annal khutbata qa'imatu maqamir rak'ataini. Boleh kita baca li'annal khutbata qa'imatun maqamar rak'ataini, karena khutbah itu menempati tempat dua rakaat. Makanya harus apa tadi? Harus suci dari dua hadas, suci pada baju, pada badan, pada tempat dari najis, juga harus menutup aurat. Fatakunu bimanzilatis salati, maka khutbah itu menempati tempat sholat. Hatta yushtaratu laha dukhulul waqti, sampai hingga pada akhirnya disyaratkan bagi khutbah itu harus masuk waktu. Fayushtaratu laha sa'iru syurutis salati min satril aurati wa taharatil thawbi wal badani wal makani. Maka juga disyaratkan bagi khutbah itu syarat-syarat sholat yang lainnya. Ini saya bukan semua, tapi al-baqi yang lainnya. Contohnya apa? Min satril aurati, nutup aurat, wa taharatil thawbi wal badani wal makani, bersuci, suci daripada najis, bajunya, badannya dan tempatnya. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa antaqa al-khutbatani fi makanin tasihhu fihi al-jumu'atu. Dua khutbah itu adanya di tempat yang sah Jumat padanya. Nggak boleh di musola, nggak boleh. Masih jami. Wa an yakuna al-khatibu dzakaran. Kemudian si khatib mesti apa? Laki-laki, nggak boleh perempuan khatibnya, nggak sah. Kemudian wa an tasihne, yang perlu perhatiin lagi nih, ini penting nih. Wa antasihha imamatuhu bil qaumi, si khatib yang sah menjadi imam terhadap satu kaum. Jangan yang makhrajnya nggak fasih, nggak boleh. Ini yang bilang ulama ini. Jadi siapa yang menjadi khatib pilih, wajib hukumnya memilih. Dia bagus makhrajnya, bagus tajwidnya, benar panjang pendeknya. Nah ini mesti demikian. Syarat daripada apa ini? Daripada khutbah. Wa antasihha imamatuhu bil qaumi, bahwasanya sah imamnya dia terhadap satu kaum. Ini kan kadang-kadang si khatibnya kita dengerin makhrajnya nggak bagus, nggak fasih, tajwidnya nggak bagus. Nah ini syarat ini nggak sah. Ada kaidah idan tafasyartu intafal masyrutu, itu kaidah tuh. Idan tafasyartu intafal masyrutu, kalau syarat tiada maka yang disyaratkan pun tiada. Idan tafasyarat intafal masyrut. Ini syarat ini. Syaratnya bahwasanya khutbah sah keimaman dari si khatib terhadap satu kaum.
Ya sekali lagi ya, ini bukan hanya ngomong ini, yang ngomong ulama ini. Ulama bilang bahwasanya orang yang menjadi khatib harus sah keimamannya terhadap suatu kaum. Kemudian wa an ya'taqidal alimu ar-rukna ruknan was sunnata sunnatan. Si orang yang alim yang ngerti meyakini rukunnya sebagai rukun, sunnah sebagai sunnah. Jangan yang rukun dibilang sunnah, yang sunnah tidak rukun. Wa khairul alimi, dan orang yang nggak ngerti, yang awam, alla ya'taqidal fardu sunnatan, nggak boleh meyakini fardu sebagai sunnah. Inilah semua yang merupakan ketentuan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'am alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah.